Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta Adam untuk memimpin doa di depan. Maju Adam. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Adam, silakan duduk kembali. Hari ini kalian apakah sudah siap untuk belajar dan menerima materi hari ini? Siap. Apakah tadi sudah sarapan? Nah, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ibu absenkan dulu ya. Ahmad Fareza, Amira Azelia, Ardina Risti. Sebelum Ibu mulai, Ibu pengen denger nih semangat dari kalian. Yuk, tepuk semangat. Satu jari kanan, Satu jari kiri, bukaku menjadi dua, ku buat jembatan. hari ini kalian tahu nggak tema yang akan Ibu berikan apa? Ada yang tahu? Kira-kira tema hari ini apa? Nggak ada yang tahu? Coba dibuka bukunya halaman 147. Dibuka halaman 147. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari pelajaran tentang sayangi lingkungan. Ya, bab 7 tentang sayang lingkungan. Tujuan pembelajaran hari ini Ibu akan memberikan sebuah edukasi atau video ya. Kalian simak dengan baik-baik, diperhatikan dan didengarkan. Tujuannya saat kita melihat video ini, nanti kita bisa tahu mengidentifikasi bagaimana kata sampah itu dengan benar. Kemudian kita dari video ini juga belajar sampah-sampah itu ada berapa macam. Ya, ada sampah organik, ada sampah anorganik. Kemudian juga dari video ini kita mengilustrasikan gambar-gambar dan penjelasan dari sampah-sampah dan memilahnya sesuai dengan jenis-jenis sampahnya. Anak-anak, ada yang tahu nggak? Dari tadi Ibu bilang sampah-sampah terus. Siapa yang tahu pengertian dari sampah? Ada yang tahu? Nggak ada. Siapa? Organik sama anorganik. Nah, sampah itu jenisnya ada dua, anorganik dan organik. Ya, tapi pengertian sampah itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Sampah? Ada yang tahu? Sampah itu adalah bahan yang sudah tidak terpakai atau yang sudah terbuang dan juga dibuang yang sudah tidak bisa digunakan lagi atau tidak akan digunakan lagi, itu namanya sampah. Tapi ada sampah itu yang bisa diolah lagi, bukan diolah bagaimana, tapi dimanfaatkan lagi. Ya, jadi kita simak dulu dari video berikut. Tapi sebelumnya, kira-kira di sekitar sini ada sampah tidak di sekolah ini? Ada? Ada, pasti ada ya. Jadi kalau melihat sampah harus segera diambil, dibuang ke tempatnya. Kemudian sampah apa saja sih yang ada di sekitar kita? Contohnya di sekolah kita, sampah apa saja anak-anak? Yuk, ada sampah apa? Bilal? Sampah di depan? Jenis sampahnya ada apa saja yang kamu lihat? Sampah apa saja? Bungkus makanan. Terus apa lagi? Plastik. Terus apa lagi? Ya, ada juga daun-daunan ya yang berjatuhan dari pohon. Kemudian apa akibatnya jika sampah itu dibiarkan tidak dibersihkan atau dibiarkan berserakan? Ya, jadi kita akan menyimak dari video. Jadi diperhatikan ya.
Bab 7 adalah tentang sayangi lingkungan. Nah, nih, apa itu sampah? Ya, semua material yang dibuang dari kegiatan rumah tangga, ada perdagangan, ada juga industri dan kegiatan pertanian. Bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, termasuk kegiatan industri, tetapi bukan biologis. Itu adalah pengertian dari sampah. Selanjutnya, pengelolaan sampah. Tadi ada 2 macam. Ya, pengelolaan sampah. Yang pertama adalah anorganik dan organik. Nah, di sini ada contohnya. Ya, tempat sampahnya ada 2 macam. Kenapa kok ada 2 macam di sini? Karena di sini dibedakan, ada sampah organik, ada sampah anorganik. Kira-kira kalian tahu nggak apa sih bedanya dari sampah organik dan sampah anorganik? Ada yang tahu? Ada yang paham? Belum tahu. Oke, lanjut. Yuk, simak video ini. Halo Invisan, yuk kita pilih sampah sesuai jenisnya. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik adalah segala jenis sampah berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang bersifat dapat diuraikan secara alami oleh mikroorganisme. Nah, tadi itu sudah pengertian dari macam sampah organik juga sampah anorganik. Tadi sampah organik sampah apa, anak-anak? Sampah yang dapat teruraikan karena berasal dari tumbuh-tumbuhan, ya. Contohnya tadi ada apa saja? Tadi dari apa tadi macam-macamnya sampah organik? Tadi berasal dari kulit buah. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Kalau logam tadi kan anorganik, ya. Kulit sayuran itu termasuk organik, kulit buah. Terus apa lagi? Ya, daun-daunan. Nah, itu adalah contoh dari sampah organik. Sedangkan sampah anorganik itu akan bertahan lama, tidak akan bisa terurai. Ya, apa tidak terurai itu? Karena tidak bisa cepat habis, ya. Masih lama. Seperti plastik. Ya, plastik walaupun dibiarkan beberapa tahun itu akan tetap tidak akan terurai. Ada juga kaca, ada juga logam, ya, styrofoam. Nah, itu adalah sampah anorganik. Bisa juga kaleng, ya. Jadi tempat sampahnya dipilah sesuai dengan tempatnya. Tadi sudah dijelaskan di depan juga. Jenis-jenis tempat sampahnya ada untuk khusus anorganik, ada juga yang untuk organik. Jadi kita membuang sampahnya pada tempatnya. Kemudian, nah ini ya contoh jenis sampah anorganik. Ya, tuh ada plastik, kemudian ada kaca, ada logam. Itu tertimbun akan bertahan lama, tidak dapat terurai. Jadi sampahnya tidak akan habis. Kalau organik itu akan bisa terurai. Kenapa? Dimakan ulat, akhirnya terurai menjadi pupuk. Itu adalah sampah organik. Kalau sampah anorganik tidak akan bisa terurai. Nah, ini sampah anorganik biasanya berupa botol kertas, plastik, kaleng, sampah bekas, alat-alat elektronik dan lain-lainnya. Kemudian sampah plastik itu bisa bertahan sampai ratusan tahun, sehingga dampaknya akan sangat lama. Untuk mengatasinya, sampah organik ini bisa dilakukan dengan 3 cara, 3R. Nah, selanjutnya di sini sampah organik. Ya, sampah organik ini juga disebut dengan sampah basah, yaitu jenis sampah yang berasal dari jasad hidup sehingga mudah busuk dan hancur secara alami. Contohnya tadi sayuran, ya, bisa dimakan ulat sehingga
bisa terurai. Daging, ikan, nasi, rumput, daun, dan juga ranting itu bisa terurai. Jadi tidak akan lama. Itu bisa akan menjadi pupuk. Ya, nih contohnya manfaat sampah organik itu untuk pakan ternak. Nah, selain bisa untuk pupuk, bisa juga untuk pakan ternak. Ya, sampah organik ini khususnya sisa makanan dapat diolah lebih lanjut menjadi pakan ternak. Sampah yang telah dipilah kemudian masuk dalam pabrik untuk dijadikan pakan ternak. Dari sampah organik dapat dihasilkan pelet. Pelet itu adalah pakannya ikan. Ya, jadi namanya pelet, itu namanya pakan dari ikan yang berasal dari sampah-sampah organik. Nah, ini dampak negatifnya dari sampah. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Apakah kalian pernah lihat di jalanan sampahnya meluber ke jalan? Ya, ketika kita lewat, kira-kira apa yang dirasakan? Bau, ya, bau, banyak lalat, kemudian mengganggu keindahan juga. Nah, selain mengganggu keindahan, dari lalat tadi itu akan menimbulkan sebuah penyakit. Nah, jadi jangan sampai sampah ini merugikan kita. Jadi gimana caranya pengen sampah ini sampah ini bisa bersih? Harus sadar diri, harus membuang sampah kepada tempat. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ini. Cintailah kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Saat Ibu sudah terangkan tadi, kira-kira ada yang belum paham? Kira-kira ada paham tentang sampah organik dan sampah anorganik? Sudah paham ya? Dan hari ini kita akan membuat sebuah kelompok. Kelompoknya mau dirombak apa tetap seperti ini? Nah, udah tetap ya. Jadi kelompoknya ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ibu bagikan sebuah tugas, kalian buat sesuai tim kalian, sesuai kelompok kalian. Ya. Di sini ada lembaran. Kita mengelompokkan sampah, ya. Jadi sampah dari sini kira-kira masuk sampah organik apa anorganik? Ya. Nah, Ibu bagikan dulu. Ada yang menggunting, ada yang mengelem, ada yang memilah. Siapa yang lebih cepat, itu yang akan selesai duluan. Sudah siap? Yo, ini guntingnya, ini lemnya. Sudah ada, Bu. Ya, yuk sudah dimulai. Lemnya sudah? Sudah lemnya? Dah. Ini tidak usah digunting. Yang ini yang digunting ya. Satu-satu. Iya, digunting, tidak usah dibentuk ininya, tinggal digunting kotak aja ya, ditempel. Termasuk pada organik apa anorganik. Gitu. Dah. Ketua kelompok bertanggung jawab untuk setiap kelompoknya. Jadi harus dibagi. Ada yang menggunting, ada yang mengelem, ada juga yang memilah. Oke, sudah, silakan dimulai. Yang itu tidak usah digunting, yang ini aja cukup. Diguntingnya kotak kecil aja. Di sini ditulis nama kelompoknya, kelompok berapa ya? Yo, semua sama-sama membantu. Kemudian yang ini ya, yang ini kamu pilih. Di sini ada nama tempat, di sini ada di bawah meja kira-kira ada sampah apa tidak? Ya, ini kalian centang, tinggal dicentang aja sesuai dengan
kenyataannya. Diberi nama. Waktunya, Ibu kasih waktu 15 menit harus selesai. Yuk. Sembari menunggu digunting, boleh sambil lalu diisi untuk kegiatan yang ini. Ya. Nah, tinggal dicentang aja. Apakah di bawah mejaku ada sampah? Nah, dicentang. Kemudian apakah di lantai kelasku ada sampah? Ya. Kalau tidak ada, disilang. Dipilih yang mana sampah organik. Dipilih yang mana sampah organik dan sampah anorganik. Yuk, siapa yang lebih dulu dari 4 kelompok ini? Sudah, silakan yang sudah selesai boleh kelompoknya maju ke depan. Dibawa ke depan. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok yang selesai duluan. Silakan contoh dari sampah organik. Sebutkan di sini gambarnya apa saja, Baristi? Ada gambar apa saja dari sampah organik? Buah, Terus? sering, sama sisa makanan. Sisa makanannya apa ini? Tulang ikan. Ada tulang ikan, ya. Sudah benar semua. Tepuk tangan buat kelompok 3. Jawabannya benar semua. Ya, selanjutnya dari kelompok berapa yang sudah selesai? Silakan duduk. Kelompok 2 selesai. Ya, beri tepuk tangan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Ya, sebutkan dari kelompok 2. Uraikan. Contoh dari sampah organik, sebutkan. Ada kulit pisang. Ya. Ada apel. Botol. Botol kaca. Botol kaca. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan duduk kembali. Yo, maju ke depan. Silakan maju ke depan. Kelompok 4. Beri tepuk tangan. Pertama, sampah organik ada apa saja di sini? Daun. Ini. Kulit apel. Sini sedotan seharusnya masuk pada kelompok jenis sampah anorganik. Oke, tidak apa-apa. Ya, tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan duduk kembali. Sekarang kelompok 1 maju ke depan. Sekarang sebutkan dari sampah organik ada apa saja di situ? Ada kulit buah, terus buah apa itu? Buah semangka. Kemudian sekarang ini sampah organik apa saja? Ada kaleng, ada gelas. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, selanjutnya pada pembahasan atau pembelajaran kali ini sudah bisa membedakan antara sampah organik dan sampah anorganik apa belum? Sudah bisa. Jadi siapa yang bisa menyebutkan sampah anorganik? Ya, sampah anorganik apa saja tadi? Terus sampah organik? Ya, bagus. Sekarang sampah anorganik. Tadi sampah kaleng, plastik, terus apa lagi? Tugasnya sekarang silakan kalian jawab di sini pertanyaan di bawah ini dengan tepat, ya. Nah. Ya, silakan menjawab. Ibu beri waktu 10 menit. Harus selesai. Apa itu sampah? Itu.
Sudah diisi? Sudah dikumpulkan? Bisa? Ya, bagus. Ayo, ayo. Yes. Nah, jenis-jenis sampahnya tadi apa saja? Ya, ada 2 macam, apa saja ditulis. Sudah? Yang sudah boleh maju dikumpulkan ke depan. Ini. Yang sudah boleh maju. Sudah. Sudah. Agus, sudah? Ayo, Gus. Yuk, coba perhatikan ya. Ibu akan memberikan sebuah contoh video yang belum sambil diperhatikan. Nah, di sini ada ya. Jadi sembari menunggu temannya yang belum selesai, Ibu punya tepuk buang sampah. Ya, tepuk buang sampah. Buang sampah haruslah pada tempatnya. Jangan membuang sampahnya sembarangan. Jangan buang ke sungai, jangan buang ke selokan, karena bisa menyebabkan banjir besar. Oke. Nah, bisa semua? Bareng-bareng ya. Yang belum tetap melanjutkan. Yang sudah boleh mengikuti. Yuk, Ibu ulang dari depan. Tepuk buang sampah. Buang sampah haruslah pada tempatnya. Jangan membuang sampahnya sembarangan. Jangan buang ke sungai, jangan buang ke laut, karena bisa menyebabkan banjir besar. Oke. Yo, barangkali ada yang sudah selesai lagi. Siapa yang masih belum selesai, Raffi? Silakan dikumpulkan ke depan. Tinggal Agus sama Reza sama Ai. Yo. Sudah. Yo, tinggal Agus. Oh, jadi hari ini kita sudah belajar tentang sampah organik dan sampah anorganik. Evaluasi yang kita dapat hari ini adalah kita dapat membedakan jenis-jenis sampah ya. Jenis sampah dikelompokkan menjadi masing-masing jenisnya dari organik dan juga anorganik. Kita juga bisa mengetahui dampak dari sampah. Ya, jika kita membiarkan sampah itu berserakan, akibatnya akan terjadi pencemaran lingkungan. Kemudian terjadi apa lagi? Ya, apa? Mengganggu kenyamanan. Bisa juga menyebabkan banjir. Kemudian materi yang sudah kalian pelajari hari ini. Yo, yang sudah didapat. Apalagi itu. Ya, membedakan jenis sampahnya. Ya, memilih jenis sampahnya dan menggolongkan pada jenis sampahnya. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari pelajaran hari ini? Rasanya bagaimana? Senang? Senang. Kemudian, apa ada yang masih kesulitan dengan materi hari ini? Apakah ada yang kesulitan membedakan antara sampah organik dan sampah anorganik? Tidak ada? Sudah bisa membedakan ya, yang mana golongan dari sampah organik dan juga sampah
organik. Jadi di sini Ibu punya lembaran. Silakan kalian tulis, sampaikan ya. Sampaikanlah hal yang kalian sukai dari kegiatan pembelajaran ini. Jadi kalian sukanya apa dari pembelajaran hari ini ya? Kemudian di sini tanyakan hal yang belum kalian mengerti pada pembelajaran hari ini. Dan yang terakhir, berikan masukan. Masukannya apa di sini? Dari pembelajaran ini yang akan datang untuk pembelajaran selanjutnya ya. Diisi. Yo, diisi. Kira-kira anak-anak ada yang kesulitan tidak membedakan antara sampah organik dan sampah anorganik? Apakah ada kesulitan? Sudah paham semua tentang perbedaan antara sampah organik dan sampah anorganik ya? Nah, silakan diisi dulu di kertas kegiatan pembelajaran. Ya, sudah. Kalau sudah, boleh dikumpulkan. Kertas umpan baliknya silakan dikumpulkan. Yuk, dikumpulkan yang sudah. Ya, dikumpulkan. Jika sudah selesai, boleh dibereskan bukunya. Yuk. Sudah. Sudah. Ya, sekarang dibereskan bukunya. Sudah. Ya, silakan dibereskan bukunya. Jadi, pembelajaran hari ini tentang sampah organik dan sampah organik sudah cukup ya. Kita bertemu besok dalam pelajaran untuk jenis sampah B3. Ya, jenis sampah B3 itu jenis sampah berbahaya dan beracun. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, silakan Adam untuk memimpin doa di depan. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul adzim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Sebelum kita pulang, kita ulangi tepuk buang sampah. Buang sampah haruslah pada tempatnya. Jangan membuang sampahnya sembarangan. Jangan buang ke sungai, jangan buang ke selokan, karena bisa menyebabkan dosa. Oke. Oke, kasih anak-anak, silakan pulang. Jalan, tepuk tangan dulu. Ya, silakan keluar. Silakan keluar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.